Sorotan demi sorotan tampaknya akan terus yang tertuju berkiprah di ke Eropa timnas ya. Indonesia. Selain soal persiapan matchday yang sedang ramai belakangan ini, media-media internasional juga menyorot apa yang sedang terjadi ke pemain atau pelatih timnas Indonesia. Seperti Marcel Kers, sebagaimana dikutip dari Football Transfer, ia telah resmi menjalin kesepakatan rahasia di belakang layar. Kemudian ada kabar terbaru Dean James yang sedang nyaman-nyamannya aja di Go Ahead Eagles. Akan tetapi, bek kiri tersebut kabarnya masuk radar dalam bursa transfer musim panas mendatang. Elkan Bagot juga sedang diombang-ambingkan keadaan setengah kontraknya habis bersama klubnya. Kemungkinannya Elkan mencari klub baru di League One. Dan di saat yang bersamaan Justin Hubner juga kabarnya menguat bakal ke kasta ketiga Liga Inggris tersebut. Sama-sama free transfer pula. Lantas kemanakah mereka di akhir musim? Let's go kita bahas satu persatu. Siapa yang menyangka ya, ternyata ada banyak sekali pemain berkualitas yang berasal dari Indonesia bermain di menjelang bulan top Juni Eropa yang ya. gak terasa udah di depan mata, sudah pasti semua tim di round 3 akan semakin intens menyiapkan tim. Pun begitu dengan pemain-pemain di dalamnya, termaksud pastinya Indonesia. Nah, soal pemain Indonesia, sepertinya memang tidak akan lepas dari sorotan. Hal yang wajar, mengingat beberapa pemain timnas merupakan komponen penting di klubnya saat ini. Jesus yang benar-benar dipercaya sebagai kapten Venezia di Serie A. Begitupun Tom Haye, Marcel Kers, Martin Paz, Kevin Dix, Kelvin Verdong, hingga El Preman, Justin Hubner. Semua adalah pemain yang posisinya sangat penting di timnya masing-masing. Nah, tapi nggak semua pemain senang berada di zona nyaman. Sama seperti yang dirasakan Kapten FC Copenhagen, Kevin Dix, yang pada akhirnya resmi berpindah ke Bundesliga Jerman pada musim depan. So, beberapa pemain lain juga bakal menyusul mencari klub baru nih buat musim baru 2025-2026. Meskipun kontraknya bersama FC Twente masih berlaku hingga Juni 2026, posisi Hilkers kini dikabarkan rawan. Kontrak yang menyisakan satu musim lagi setelah musim ini membuat pihak klub mulai mempertimbangkan berbagai opsi, termasuk kemungkinan melepas sang pemain demi menghindari kehilangan tanpa kompensasi. Menurut laporan jurnalis asal Belanda, Milan Keski lewat laman Football Transfer, menyebut sebuah kesepakatan internal telah terjalin antara Hilkers dan manajemen FC Twente. Keskin pun menegaskan bahwa pembaruan kontrak tampaknya sangat sulit tercapai, makanya Hilkers telah mencapai kesepakatan rahasia dengan klub demi keuntungan bersama. Dengan estimasi nilai pasar mencapai 9,1 juta euro atau setara 121 miliar rupiah. So pastilah kehilangan Mace jelas malah akan menjadi kenaikan finansial besar bagi klub sekelas Twente. Marcel Kers tinggalkan FC Twente setelah kesepakatan rahasia. Marcel Kers tampaknya berada di minggu-minggu terakhirnya di FC Twente. Bek tengah ini telah dikaitkan dengan kepindahannya ke luar negeri selama beberapa waktu dan tampaknya akan mendapatkan apa yang diinginkannya setelah musim ini. Tulis laporan jurnalis tersebut lewat laman Football Transfer. Ya, walaupun belum ada pendekatan konkret dari klub lain, nama Marcel Kers sudah sempat masuk dalam radar raksasa Eredivisie, PSV Eindhoven. Menurut jurnalis yang sama, klub asal kota lampu tersebut kini tengah mempersiapkan diri untuk persiapan dengan Olivier Boskagli, salah satu pilar utama di lini belakang. Dengan kekosongan yang segera tercipta di posisi bek tengah kiri, Hilkers bisa menjadi solusi ideal. Tak hanya PSV, klub besar lainnya seperti Feyenoord, Rotterdam juga disebut-sebut tengah mengamati situasi Hilkers dengan cermat. Ketika isu kepergian David Hanko dan Gernot Trauner mulai mencuat, Feyenoord tampaknya tidak ingin kecolongan dalam menjaga keseimbangan lini pertahanan mereka dengan meminang Marcel Kers. Ya wajar aja, kualitas El Nyengir memang di atas rata-rata di kalangan bek seusianya.
Ia sekali lagi menjadi salah satu andalan tim FC Twente musim ini dan telah memainkan 32 pertandingan untuk Tukkers. Tanpa rumor, tanpa tanda-tanda, nama Dean James muncul seperti kejutan di tengah heningnya bursa transfer. Bek kiri timnas Indonesia itu kini jadi target serius klub besar Liga Super Yunani, AEK Athens. Kabar ini pertama kali mencuat melalui Transfer Feed. Dalam laporannya disebutkan bahwa Direktur Olahraga AEK, Javier Ribalta, tengah memantau perkembangan James secara langsung. Bahkan Ribalta telah menyusun rencana perekrutan dengan menempatkan James sebagai salah satu dari 2 kandidat prioritas untuk posisi bek kiri. AEK bukan klub sembarangan. Berbasis di kota Athena, mereka telah mengkoleksi 13 gelar liga domestik dan rutin tampil di kompetisi Eropa. Ketika klub sebesar itu menyasar nama seperti Dean James, jelas bukan karena kebetulan. James sendiri sejak bergabung dengan Go Ahead Eagles pada Juli 2023, ia tampil reguler dan konsisten di Eredivisie. Pada musim 2024-2025, pemain berdarah Belanda Indonesia ini mencatatkan 37 penampilan di semua kompetisi, menyumbangkan 2 gol dan 3 assist, angka yang sangat baik untuk seorang bek kiri. Tidak hanya itu, performanya turut membantu Go Ahead Eagles meraih gelar KNVB Cup, mengalahkan AZ Alkmaar di final. Namun bukan perkara mudah untuk AEK Athens membawa James keluar dari Belanda. Ia masih terikat kontrak panjang hingga Juni 2028. Dan Go Ahead Eagles punya posisi tawar yang kuat dan hingga saat ini belum ada pernyataan resmi dari kedua belah pihak. Jika benar bergabung dengan AEK Athens, Dean James akan mencatat sejarah sebagai pemain Indonesia pertama yang tampil di Liga Super Yunani. Gitulah cuy. Ya pokoknya yang terbaik lah untuk para pemain Indonesia ya. Dukungan kita itu harus berikan yang terbaik lah. Elkan Bagot. Waduh. Musim berganti, tantangan baru menanti. Dan bagi Elkan Bagot, musim depan akan menjadi babak penting dalam perjalanan karirnya. Bek tengah timnas itu kini resmi berpisah dari Blackpool, klub League One yang meminjamnya selama musim 2024-2025. Lewat unggahan singkat namun penuh makna di Instagram, ia menyampaikan, "Saya menikmati setiap menit waktu saya di Blackpool. Saya mendoakan yang terbaik untuk klub pada masa depan." Dan saat ingin pulang ke klub utama, kontrak Elkan dengan Ipswich Town akan berakhir pada 30 Juni 2025. Sebuah kebimbangan yang harus membuat Elkan mencari pelabuhan baru. Tapi dalam klausul kontrak Big Boy dengan Ipswich masih ada opsi perpanjangan sampai musim depan. Satu hal yang pasti, Elkan Bagot bukan pemain yang kehabisan opsi. Kabarnya sejumlah klub League One mulai mengamati situasinya. Level tersebut bukanlah hal asing bagi Elkan. Ia telah membuktikan bisa bersaing dan tampil stabil di kasta ketiga sepak bola Inggris. Fisiknya kuat, duel udaranya dominan, dan mentalitas bertandingnya terus tumbuh. Namun tak sedikit pula yang percaya bahwa Elkan pantas menantang level yang lebih tinggi. Ada kemungkinan sang bek mencoba peruntungan di Championship divisi kedua Inggris. Meskipun kompetisinya jauh lebih ketat dan saingannya juga lebih matang, pengalaman adalah guru terbaik. Dengan usianya yang masih 22 tahun, Elkan memiliki waktu dan ruang untuk berkembang lebih jauh. Ia sudah merasakan atmosfer kompetitif sepak bola Inggris sejak usia muda. So pasti dia nggak kaget lagi dengan persaingan super ketat. Teman-teman memang bersaing di liga-liga top Eropa, mau di kasta kedua atau kasta ketiga itu kita berbicara hal yang berbeda ya teman-teman. Sama-sama habis kontrak dan telah membuat pernyataan lewat story eksklusif Instagramnya. El Preman dipastikan bakal mencari klub baru pada musim 2025-2026 dan ada kemungkinan bakal menyusul buat mencari pengalaman baru di Championship.
Nah, kabarnya terselip satu jalur realistis yang mungkin bisa menjadi jembatan karir Justin, yaitu bergabung dengan klub championship setelah kontraknya habis di akhir musim ini. Di antara banyak klub yang dilaporkan memantau, 3 tim inilah yang tampaknya paling serius, paling logis, dan paling pas untuk menjadi rumah baru El Preman. Mulai dari yang pertama, Bristol City, sebuah klub yang dikenal sebagai tanah subur bagi para pemain muda. Mereka punya sistem permainan yang mengedepankan organisasi bertahan, sebuah fondasi penting bagi seorang bek tengah seperti Hubner. Dengan kehadiran pemain seperti Rob Dickie dan Zach Weiner, Hubner bisa menjadi pelengkap atau bahkan penerus jangka panjang. Gaya bermainnya yang agresif, duel-oriented, dan penuh determinasi akan sangat cocok dengan intensitas championship yang menuntut konsistensi dan ketangguhan fisik. Lanjut ke opsi kedua ada Norwich City. Ini salah satu klub ini bukan sekedar yang tim papan atas championship. Mereka adalah klub yang telah berulang kali membuktikan Masuk diri ke mampu Premier membina League. pemain muda dan membawa mereka ke level tertinggi. Norwich juga punya kebijakan fleksibel terhadap pemain dengan jadwal internasional yang padat. Sesuatu yang penting bagi Hubner, yang kini rutin mendapatkan panggilan dari timnas Indonesia. Di Carrow Road, Hubner bisa bersaing dengan nama-nama seperti Shane Duffy atau Grant Hanley yang secara usia mungkin sudah mulai bergeser dari peran inti karena tenaga nggak bisa bohong. Dan terakhir, Middlesbrough. Di bawah asuhan Michael Carrick, Michael The Borough Carrick, ya, teman-teman. tampil dengan filosofi yang modern, elegan, dan progresif. Mereka membangun serangan dari belakang, memanfaatkan bek yang tidak hanya bisa bertahan, tapi juga bisa berpikir, membaca ruang, dan mengalirkan bola. Dengan bek andalan mereka, Matt Clarke dan Derek Lenihan, yang mulai dimakan usia, Hubner bisa menjadi opsi jangka panjang sekaligus pemain kunci dalam proyek Carrick. teman-teman, pokoknya kita lihat bahwa para pemain Indonesia ini memang beberapa pemain Indonesia kita itu Dan terlepas dari itu semua, yang lebih penting di mendapatkan sini adalah bisa mendapatkan menit bermain reguler menit yang permainan sangat yang mereka sangat butuhkan banyak. untuk berkembang. Tapi yang Jika lainnya pemain yang sudah dapat menit bermain kurang, reguler teman-teman. kayak James, mungkin stay di Go Ahead Eagles masih menjadi prioritas. Tapi yang butuh naik level dan tertekan, maka pindah menjadi pilihan utama. Tapi kalian setuju nggak? Coba tulis pendapat teman-teman di kolom komentar. kita lihat bahwa para pemain Indonesia yang berkarir di Eropa itu ada beberapa yang mendapatkan menit permainnya itu sangat banyak, dan ada juga yang kurang menit bermainnya mereka, sehingga mereka harus menyiapkan opsi atau plan B untuk berkiprah ke klub lain ya teman-teman semua. Kita lihat kalau Jai Ijes sudah otomatis itu dipercaya menjadi kapten untuk Venezia, dan beberapa pemain lainnya di klub mereka masing-masing itu mendapatkan kepercayaan yang sangat besar sekali. Dan ya, kita berharap para pemain Indonesia ini dimanapun mereka berada, harapan kita adalah mereka benar-benar berjuang untuk mendapatkan tempat di klub mereka masing-masing ya. Ada yang kita lihat bahwa sudah habis kontrak, ada juga yang masih panjang tapi sudah digoda oleh klub lain. Kita lihat bahwa ternyata daya juang para pemain Indonesia ini juga menjadi salah satu hal yang diperhitungkan ya. Dalam 2-3 tahun terakhir ini memang nama Indonesia mencuat karena para pemain yang berdarah Indonesia yang memilih untuk kembali menjadi warga negara Indonesia setelah sekian lama, itu membuat heboh publik karena wah, ternyata Indonesia ini memiliki pemain-pemain berkualitas berdarah Indonesia yang berkiprah atau berkarir di Eropa, dan terbukti bahwa kita lihat ternyata banyak. Nah, harapan kita adalah para pemain ini benar-benar kerja keras dan mendapatkan perhatian sehingga mereka bisa bersaing di klub-klub top Eropa, karena peluang yang paling
kita lihat di sini adalah Jai Ijaz, di mana dia sudah ini rumor bahwa sudah ada ketertarikan dari klub-klub top Eropa atau klub-klub top di Italia untuk memakai jasanya, dan harapan kita itu benar-benar terjadi ya. Dan kita lihat bahwa setiap peluang anak-anak bangsa itu pasti ada, tapi kita lihat bagaimana mereka bisa berjuang untuk mewujudkan mimpi mereka, itu sangat penting. So teman-teman semua, dukung terus Indonesia, para pemainnya, dan harapan kita adalah di kompetisi terakhir 2 laga ini, Indonesia versus Jepang dan Cina, untuk fase kualifikasi Piala Dunia, kita memberikan dukungan yang maksimal. Dan saya sangat senang sekali ya ketika melihat bahwa tiket ludas untuk Indonesia versus Cina itu sesuatu hal yang membanggakan buat kita semua. Teman-teman semua, dukung terus timnas Indonesia dan para pemain Indonesia untuk berkiprah di dunia internasional.